Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di vlog saya kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah nutraseutika dan farmaseutika hasil perikanan yang akan membahas kandungan gizi suatu produk dari hasil perikanan. Adapun produk yang saya ambil ialah spirulina, yang dimana berpotensi di berbagai bidang seperti bidang farmasi, kosmetik, dan pangan. Spirulina merupakan mikroorganisme yang memiliki kandungan nutrisi lengkap, terutama kandungan protein yang tinggi, menyebabkan mikroalga ini memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional. Spirulina mengandung protein 60-71%, lemak 8%, karbohidrat 16%, dan vitamin serta 1,6% klorofil, 18% picokanin, 17% kroten, dan 20-30% inoxalic acid dari total asam lemak. Spirulina merupakan mikroalga yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki nilai gizi yang tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan. Spirulina ini banyak dimanfaatkan dalam bioteknologi, obat-obatan, pakan, ikan, dan spirulina juga telah digunakan sebagai suplemen oleh penduduk Afrika sebagai sumber makanan tradisional. Ini adalah gambaran spirulina yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang dimana memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dan kandungan nutrisi spirulina yang lengkap, terutama protein yang tinggi, menyebabkan spirulina memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber protein. Untuk mendapatkan spirulina seperti ini yang baik, perlu dilakukan kultivasi hingga pada proses pemanenan yang tepat. Biomasa spirulina mengandung senyawa-senyawa yang diperlukan oleh tubuh manusia, di antaranya protein 5,5-70%, lipid 4-6%, karbohidrat 17-25%, asam lemak tidak jenuh majemuk, misalnya asam linoleat dan gamma linolenat. Beberapa vitamin, contohnya asam nikotinat, riboflavin atau vitamin B2, tiamin, vitamin B1, cyanocobalamin, vitamin B12, mineral, asam-asam amino, karotenoid, klorofil, dan picosanin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk spirulina, untuk kandungan gizi spirulina. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk yang kedua, yaitu Colerepa microbesa, yaitu merupakan jenis rumput laut hijau yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Genus ganggang hijau Colerepa bersifat koenosetik dan talus, hanya terdiri dari satu sel dengan banyak inti, termasuk alga hijau. Colerepa berpotensi untuk dieksplorasi sebagai makanan fungsional dan farmaseutika. Habitat tumbuh Colerepa merupakan perairan yang jernih, sehingga sinar matahari dapat dengan mudah masuk dan digunakan untuk proses fotosintesis rumput laut. Pada Colerepa microbesa ditemukan aktivitas anti kanker. Metabolit anti kanker Colerepa seperti kaulevanin, kaulevin, kaulersin, dan resemosin dilaporkan mempengaruhi dinamika mikrotubulus respon protein yang tidak terlibat
kesehatan mitokondria, perkembangan siklus sel, jalur metabolisme, dan stres. Untuk kandungan gizi dari Coleorrhea microfisa tersebut ialah protein 8,97%, kadar abu 30,74%, lemak total 1,195%, kadar air 19,88%, karbohidrat 39,21%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kedua produk. Untuk kedua produk ini bisa disimpulkan yaitu untuk pertumbuhannya memerlukan cahaya matahari, yang dimana untuk proses pertumbuhannya menggunakan secara berfotosintesis. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.